Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restin Jelkiana dengan NIM P0041020036. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kendari, tingkat 2A, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Setiap hari 20-30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena guna untuk mencapai keadaan metabolik yang mantap. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan keseimbangan nitrogen. Non-protein nitrogen merupakan zat yang memiliki unsur nitrogen di dalamnya, tetapi bukan protein. Non-protein nitrogen ini berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Ada lebih dari 15 NPN atau non-protein nitrogen yang berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250 sampai 400 mg per liter. Non-protein nitrogen terbesar adalah urea sebesar 45%. Zat yang tergabung dalam NPN atau non-protein nitrogen ini diantaranya ada ureum, asam urat, kreatinin, amonia, dan asam amino. Yang pertama ada urea atau ureum. Ureum ini merupakan zat sisa dari pemecahan protein dan asam amino di dalam hati. Urea difiltrasi di glomeruli dan diabsorpsi di tubuh. Hasil akhirnya yaitu metabolisme protein dan asam amino. Ureum ini disintesis di hati dari katabolisme protein atau asam amino. Urea atau ureum yang terbentuk dibuang lewat ginjal, keringat, air liur, dan fase. Ureum ini merupakan fraksi terbesar dari komponen NPN atau non-protein nitrogen dalam darah. Ureum ini juga digunakan untuk menilai fungsi ginjal. Hasil dari penetapan kadar ureum dinyatakan dalam bond atau blood urea nitrogen. Meningkatnya kadar urea dalam darah disebut uremia, yang disebabkan karena kegagalan fungsi ginjal. Kadar ureum dipengaruhi oleh indeks protein, katabolisme protein, dan fungsi ginjal. Batas normal kadar ureum berdasarkan usia dan jenis kelaminnya untuk pada pria dewasa yaitu 8-24 mg per liter. Kemudian untuk wanita dewasa yaitu 6-21 mg per liter. Dan untuk pada anak usia 1-17 tahun yaitu 7-20 mg per liter. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar ureum dalam darah dan urin yaitu diet, umur, maupun penyakit atau kelainan metabolisme. Selanjutnya, penyebab kadar ureum tinggi karena mengonsumsi makanan berpotensi tinggi yang berlebihan, bisa juga karena dehidrasi berat, sumbatan pada saluran kemih, penyakit gagal ginjal, neopropati, diabetes, kemudian buka bakar berat, pendarahan di dalam saluran pencerna, konsumsi antibiotik tertentu, dan juga bisa disebabkan karena kehamilan. Selanjutnya yang kedua ada kreatinin. Kreatinin ini merupakan hasil akhir dari metabolisme kreatin, yaitu pemasok energi untuk otot. Kreatinin ini disintesis dari asam-asam amino, diproduksi terutama di hati, pankreas, dan ginjal. Hampir semuanya terdapat di dalam otot rangkas 98%, disimpan sebagai kreatin fosfat yang merupakan sumber ATP, menyediakan makanan. Kreatin ini meningkat dalam darah, fungsi renal berkurang. Kreatinin ini berjumlah relatif kecil dalam darah dan jaringan tubuh. Kreatinin difiltrasi glomerulus dan tidak diabsorpsi oleh tubulus, sehingga hasil lebih akurat dibandingkan pemeriksaan ureum dalam menilai penurunan GFR.
kreatinin disekresi oleh tubulus jika konsentrasi plasma terlalu tinggi. Peningkatan kadar kreatinin dalam darah dan jaringan tubuh lainnya akan meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal. Produksi kreatinin stabil kurang lebih 2% dari kreatin setiap hari. Kreatinin secara normal dalam darah akan disaring dalam ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kreatin, yang pertama ada perubahan massa otot, kedua aktivitas fisik otot yang berlebihan, ketiga obat-obatan, empat usia tua maupun usia muda, dan yang kelima ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini tidak memandang, bisa terjadi pada laki-laki maupun pada wanita. Yang keenam ada kehamilan, dan yang terakhir ada konsumsi daging merah dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, kreatin di sini meningkat pada gagal ginjal akut dan kronis, bisa juga pada leukemia, kanker usus, kandung kemih, testis, uterus, dan prostat, dan diet tinggi protein. Kreatinin menurun pada orang yang lanjut usia, orang yang kekurangan gizi maupun vegetarian. Gejala kreatinin yang tinggi yaitu bisa terjadi pada rasa lelah maupun lemah, dehidrasi, kebingungan, dan sesak napas. Kemudian yang ketiga ada asam urat atau UA. Asam urat merupakan produk utama dari katabolisme nukleotida, purin, adenosin, dan guanosin. Asam urat ini disintesis di hati dan dikatalisasi oleh enzim santin oksidase. Selanjutnya, asam urat diangkut ginjal. Dalam jumlah kecil, asam urat merupakan zat organik yang normal terdapat dalam urin. Hiperurisemia merupakan kadar asam urat tinggi dalam darah. Penyakit yang timbul akibat kadar asam urat yang tinggi yaitu penyakit gout. Adapun gejala penyakit gout ini, yang pertama ada bengkak, kemerahan, nyeri hebat, panas, dan gangguan gerak pada sendi. Selanjutnya klasifikasi gout. Yang pertama ada artritis gout akut. Dia yaitu hilang tanpa pengobatan dalam waktu 5-7 hari. Kemudian gout interkritikal merupakan penderita dalam keadaan sehat selama jangka waktu tertentu 1-2 tahun tanpa gejala. Dan yang ketiga ada artritis gout kronik Bertopus, merupakan penderita telah menderita sakit selama 10 tahun atau lebih, ditandai dengan adanya topus atau benjolan keras yang berisi serbuk seperti kapur yang merupakan deposit dari kristal monosodium urat. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam urat dalam darah yaitu yang pertama ada produksi meningkat. Produksi meningkat di sini yaitu kadar dalam darah meningkat disebabkan terlalu banyak purin dalam makanan atau daging, biasanya daging, jeroan, kacang-kacangan, unggas maupun syamput. Kemudian ekskresi menurun yaitu kadar dalam darah meningkat biasanya pada pemakaian alkohol dan gagal ginjal. Kemudian produksi menurun atau kadar dalam darah menurun yaitu sebagai pengobatan, itu diberi obat allopurinol yang berkhasiat sebagai inhibitor atau penghambat santin oksidase. Nilai normal asam urat pada laki-laki yaitu 4,0 sampai 8,5 mg per desiliter. Untuk pada wanita yaitu 2,7 sampai 7,3 mg per liter. Kemudian yang keempat ada asam amino. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Asam amino non-esensial ialah tubuh makhluk hidup itu dapat membuat jenis asam amino itu. Sedangkan asam amino esensial ialah makhluk hidup tidak dapat membuat jenis asam amino itu.
Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang kemungkinan hasil degradasi dari protein. Dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPN atau non-protein nitrogen lainnya, merupakan hasil deaminasi atau dekarboksilasi dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu. Banyak senyawa-senyawa amina yang dapat terbentuk dari asam-asam amino bebas, seperti amonia, sebagai hasil deaminasi asam amino bebas. Kemudian yang kelima ada amonia. Amonia adalah hasil dari katabolisme protein. Amonia banyak diserap dari usus yang terbentuk oleh degradasi bakteri dari diet protein dan urea. Sebagian besar amonia dibentuk oleh bakteri di usus dan protein dari protein makanan ataupun dari urea. Amonia dibentuk di hati dengan oksidatif deaminasi asam amino, terutama glutamik dehidrogenase yang mengkatalisa deaminase dari L-glutarat menjadi ketoglutarat. Amonia diserap dari usus ke dalam vena porta yang mempunyai kadar amonia lebih tinggi dari darah sistemik. Darah yang meninggalkan hati benar-benar bebas dari amonia, yaitu amonia didetoks di hati. Kerusakan hati yang berat menurunkan urea dan proses detoks, yaitu kadar amonia meningkat. Perubahan metabolisme amonia terutama disebabkan karena penyakit hati berat. Amonia juga diproduksi oleh ginjal, keseimbangan asam basa. Ginjal mengeluarkan 30-50 mg amonia per hari. Konsentrasi amonia plasma kurang dari 120 mg per desiliter. Nah, itulah tadi hasil dari pemaparan materi saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.